Jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Pagi ini, jadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Dan vaksinnya apa, itu juga sudah jelas. Seperti disampaikan oleh juru bicara Istana bahwa Presiden Jokowi akan menerima vaksin Sinovac buatan Cina. Soal kemanfaatan vaksin Sinovac buatan Cina ini memang dalam beberapa pekan belakangan ini menjadi perdebatan yang sangat serius gitu. Banyak yang mempersoalkan karena sejumlah negara disebutkan menolak gitu. Bahkan sebelumnya juga beredar tabel-tabel dan juga hasil penelitian mengatasnamakan sejumlah dokter yang mempertanyakan soal efektivitas dari Sinovac ini. Tetapi Senin sore kemarin BP POM sudah mengeluarkan sebuah izin atau izin darurat yang dikenal dengan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat. Ini memang sesuai dengan standar WHO, sebuah vaksin baru boleh diberlakukan atau diberikan setelah mendapat izin dari otoritas pengawasan obat setempat. Dan hasil dari BP POM ini menunjukkan bahwa efikasi atau kemanfaatan dari Sinovac ini 65,3%. Memang lebih rendah dari uji coba yang dilakukan di Brasil bahkan dengan Turki, tapi angka tersebut oleh sejumlah kalangan dianggap merupakan angka yang cukup aman untuk dikenakan. Sebelum BP POM mengeluarkan izin darurat tadi, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan sertifikat halal. Jadi kalau dari sisi agama sekarang ini vaksin Sinovac ini halal dan thayyib, halal dan baik gitu, halal dan ada manfaatnya. Siapa yang akan mendampingi Presiden Jokowi menerima vaksin pertama ini? Sebelumnya kan ramai disebutkan bahwa sejumlah selebriti yang akan mendampingi Presiden Jokowi. Salah satunya Raffi Ahmad. Bahkan juga disebut-sebut nama Bunga Citra Lestari. Tetapi yang sudah mendapat kepastian yakni Raffi Ahmad. Melalui manajernya dia mengaku bahwa dia mendengar memang Raffi Ahmad sudah diminta oleh Istana untuk mendampingi Presiden Jokowi. Tetapi kemarin juru bicara Departemen Kesehatan belum bisa memastikan siapa yang akan mendampingi Presiden Jokowi. Menurut dia bahwa nama-nama yang beredar, nama-nama selebriti yang beredar akan mendampingi Presiden Jokowi itu bukan berasal dari daftar resmi Departemen Kesehatan. Di luar selebriti tadi dipastikan bahwa Presiden Jokowi ini akan didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi. Kita pasti bisa dipastikan Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan sebagainya, disebut-sebut akan menjadi tokoh-tokoh yang mendampingi Presiden Jokowi. Ini ada kelompok satu, sementara kelompok dua itu berasal dari para ahli dokter-dokter yang punya reputasi tinggi, dan kemudian yang ketiga adalah kelompok-kelompok keagamaan yang berasal dari pimpinan MUI, Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas keagamaan lainnya. Ini memang tujuannya semua ini untuk meyakinkan publik. Jauh sebelum ini banyak berkembang keraguan-raguan terhadap vaksin. Ini sentimen vaksin yang berasal Cina ini memang luar biasa tinggi di Indonesia. Tapi seperti telah disebutkan tadi kan sekarang BP POM sudah mengeluarkan efikasinya atau kemanfaatannya, dan kemudian seperti kita sebut juga bahwa MUI juga sudah mengeluarkan sertifikat halal. Vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia perdana pada tanggal 6 Desember lalu, dan kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ini dibuat secara seremonial, secara resmi. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis.
Selain kedatangannya di bandara, itu pengiriman ke berbagai daerah, pengiriman dari Bio Farma itu juga dilakukan secara sangat ketat gitu. Vaksin asal Cina ini dikawal dengan sangat ketat dan didistribusikan ke berbagai daerah. Vaksin COVID-19 melintas. Kilometer 6 dilewati lancar demikian. Mengarah kota Surabaya. Jadi kalau kita melihat seremoni vaksin perdana yang terhadap Presiden Jokowi, kemudian kedatangannya vaksin dari Cina dan kemudian pengiriman ke daerah itu memang dikemas demikian rupa, sangat kelihatan sekali bahwa ini merupakan strategi komunikasi dari pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa mereka sangat serius, dan kedua, vaksin ini memang punya manfaat yang tinggi untuk kemudian mengakhiri pandemi di Indonesia. Sayangnya pesta yang harusnya sangat meriah itu sehari sebelumnya justru dibatalkan sendiri oleh internal partai pendukung pemerintah. Dalam hal ini adalah PDIP. Seorang kadernya di Komisi 9, yakni Dr. Ripka Ciptaning, itu dengan tegas dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BP POM, dan kemudian juga dengan direksi dari Bio Farma, dengan tegas Ripka menyatakan dia menolak untuk divaksin. Jokowi ini pembisiknya siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan presiden jelas. Tersampaikan aja sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini, Mbak Ning dia tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu. Penolakan Ripka ini langsung bergema secara luas. Media-media menjadikan berita yang headline-nya di media sosial, potongan pernyataannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan itu segera beredar dari tangan ke tangan. Tentu saja ini sangat serius. Pertama, Ripka Ciptaning ini adalah seorang dokter. Dia tentu punya otoritas ketika dia bicara soal yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kedua, ini yang paling penting, karena Ripka Ciptaning ini adalah kader PDIP. Dia dikenal cukup dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati, dan tentu saja kemudian tidak berlebihan dan tidak terlalu salah kalau orang menafsirkan ini adalah sikap resmi dari PDIP meskipun tidak disampaikan secara resmi, tetapi disampaikan oleh Ripka Ciptaning. Pesan itulah yang sekarang sampai kepada publik. PDIP, partai terbesar di pemerintahan, dan tidak mendukung program vaksinasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sebab kalau memang betul bahwa sikap Ripka Ciptaning ini salah, tentu saja sudah ada teguran dari PDIP. Sinyalemen bahwa Ripka Ciptaning ini menolak vaksin kan sebenarnya sudah muncul lama. Itu bahkan ketika berlangsung rapat kerja bulan Desember lalu, saat itu Menteri Kesehatan masih jabat Terawan, dan Menteri Kesehatan yang sekarang Budi Gunadi Sadikin pada waktu itu menjadi Ketua Tim Satgas COVID dari sisi penanggulangan
masalah-masalah ekonominya. Pada waktu yang bicara bukan Rika Ciptaning, tapi teman Rika Ciptaning di Komisi 9, yakni Saleh Daulay dari PAN. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa banyak sekali tenaga dokter yang menolak, dan salah satunya adalah Dr. Rika Ciptaning. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh Dr. Rika Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, saya nggak tahu nih dokter gigi Putisari. Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua orang divaksin, baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Soal banyaknya dokter yang menolak vaksin ini kan sudah beredar lama. Di Solo misalnya seperti diakui oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Surakarta, ada sejumlah dokter yang menolak untuk divaksin. Dan kemudian berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu ada 20% dokter yang menolak vaksin. Mereka itu tersebar di 4 kota. Ada yang di Bandung, di Aceh, di Mataram, dan juga di Ambon. Yang menarik itu alasan terbanyak mereka menolak, yakni sekitar 30% itu mereka tidak yakin dengan keamanan dari Sinovac. Ini lagi-lagi persoalannya adalah Sinovac. Alasan lain yang kedua, yakni 22% tenaga kesehatan pesimis soal efektivitas vaksin COVID-19. Selain itu ada 12% yang takut terhadap efek sampingnya. Bayangkan ada dokter yang takut efek samping, dan kemudian 13% tenaga kesehatan tidak percaya terhadap vaksin sama sekali. Nah, gini luar biasa nih. Dan kemudian ini jumlah yang lumayan kecil, ada 8% karena soal halal haram. Dengan penolakan terbuka dari Dr. Rika Ciptaning dan sejumlah dokter lain di berbagai kota tadi, ini memang akan menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Sebab tenaga nakes atau tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya ini akan menjadi kelompok pertama yang menerima vaksin. Mengapa mereka yang pertama menerima vaksin? Karena menurut alasan Menkes Budi Gunadi Sadikin, mereka adalah kelompok-kelompok dengan risiko tinggi. Tapi bagaimana kalau kemudian dokter ini yang punya risiko tinggi menolak? Tentu saja masyarakat akan semakin gamang untuk mengikuti anjuran Presiden dan anjuran pemerintah untuk menerima vaksin. Seperti kita ketahui kan dalam beberapa hari terakhir misalnya pemerintah sudah mulai mencanangkan akan ada hukuman buat mereka yang menolak vaksin. Wakil Menteri Hukum dan HAM misalnya sudah menyatakan bahwa hukumannya itu macam-macam, mulai dari denda, kemudian sampai penjara. Tetapi statement ini kemudian banyak dipersoalkan. Mengapa? Karena seperti juga dikatakan oleh Dr. Rika Ciptaning, itu soal vaksin atau soal kesehatan ini adalah menjadi hak asasi dari seorang warga negara. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan pemaksaan semacam itu. Sebenarnya sekarang yang paling penting itu bagaimana meyakinkan publik. Tapi sebelum meyakinkan publik, ada baiknya Presiden Jokowi melakukan koordinasi dengan internalnya sendiri. Mungkin Presiden Jokowi bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, untuk mengingatkan Rika Ciptaning. Atau kalau memang ternyata Rika Ciptaning itu menyampaikan pernyataan itu sesuai dengan garis dari partai, nah tentu hal ini perlu dibicarakan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati, karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi kan seperti kata Ibu Megawati adalah petugas partai. Jadi beliau harusnya segaris dengan kebijakan partai. Setelah urusan internal beres, urusan dengan partai pendukung beres, barulah kemudian Presiden Jokowi bisa dengan mudah bicara kepada publik. Jadi nggak perlulah ancam-mengancam, kemudian terus ada lagi sampai pidana dan sebagainya. Cara yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat menarik ini. Saya membaca bahwa Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta
menyatakan bahwa mereka tidak akan mengenakan denda, apalagi ancaman pidana terhadap warganya atau rakyatnya yang menolak vaksin. Mereka akan lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan dan kemudian penyuluhan agar masyarakat bersedia divaksin. Karena bagaimanapun juga vaksin ini kan sebenarnya manfaatnya juga akan diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi yang jadi persoalan sekarang ini memang muncul ketidakpercayaan yang sangat luas terhadap pemerintah. Sehingga apapun kebijakan dari pemerintah, benar atau salah, itu selalu ditolak dulu. Ini problem serius saya kira yang mesti dipahami oleh pemerintah. Jangan sampai nanti karena pemerintah pusat kencang banget gitu, terus mengancam rakyat yang tidak mau divaksin, kemudian mereka rame-rame minta pindah ke Yogyakarta. Tidak mau divaksin, tidak apa-apa, dan juga tidak akan ada ancaman denda, apalagi ancaman pidana penjara. Saya Hirsun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.